Hai semuanya, kembali lagi bersama Hirka Harika. Nah, kali ini Mimin bakal lanjutin alur cerita dari Heartbeat episode terakhir. Dan gak usah berlama-lama lagi, yuk kita langsung saja ke ceritanya. Berawal dengan In-hye yang tengah mencari-cari keberadaan Sunwo yang pergi tanpa berpamitan dengan yang lain. Di sini Dongsup, Shanghai, dan juga Rose tengah mencari Sunwo. Namun In-hye tidak menemukan Sunwo berada dimanapun dan ia pun merasa sedih dan teringat perkataan Sunwo yang mengatakan jika ia ingin melindungi In-hye. Padahal pada saat itu In-hye pun sudah menawarkan diri untuk memberikan darahnya kepada Sunwo. Dan di sisi lain diperlihatkan di mana Sing-dosik yang masih memperhatikan pisau perak yang ia pesan untuk membunuh vampir. Diketahui ternyata yang memberitahu jika Dosik ingin membunuh vampir setengah manusia itu menggunakan pisau yang terbuat dari perak dan kayu gaharu adalah Manui. Kemudian tiba-tiba saja asisten Dosik memberi info terkait rumah yang ia datangi. Ternyata di rumah tersebut digunakan untuk menyekap manusia dan salah satunya adalah ayah In-hye. Sing-dosik yang mendengar hal itu pun langsung pergi menemui Manui. Di sini Manui pun mengatakan jika ia melakukan ini karena ia ingin bertahan hidup dengan menghisap darah manusia. Dan dia juga mengatakan jika ia hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Haiwon. Manui mengatakan jika Haiwon sangat ingin memiliki wastu itu hingga ia ingin ayah In-hye mati. Mendengar apa yang dikatakan oleh Manui, Dosik pun langsung pergi menemui Haiwon. Di sini ia meminta penjelasan dari Haiwon yang telah memerintahkan Manui untuk menculik ayah In-hye. Dan di sini Dosik pun langsung memarahi Haiwon karena telah tega melakukan hal yang keji hanya karena menginginkan sebuah wastu. Nah, di sini Haiwon pun kaget dan membantah jika bukan ia yang meminta Manui menculik ayah In-hye. Dosik juga meminta Haiwon untuk berhenti mengusik In-hye dan wastu yang dihuni oleh In-hye. Namun di sini Haiwon mengelak dan mengatakan jika ia akan melanjutkan apa yang ia mulai. Kemudian saat In-hye sampai di wastu, ayahnya melihat In-hye tampak murung dan sedih. Di sini In-hye mengatakan jika ia merasa sedih karena Sunwo pergi dari wastu. In-hye juga merasa sedih karena ia yang telah menggagalkan usaha Sunwo untuk bisa menjadi manusia. Mendengar hal itu, ayahnya pun menghibur In-hye dan mengatakan jika ini bukan salah In-hye. Dan di pagi harinya, ayahnya In-hye menemui tetangganya yang akan memberikan sebuah perjanjian terkait proyek pembangunan di daerah mereka. Di sini tetangga mereka sempat kaget karena melihat ayah In-hye muncul kembali. Nah, di sini mereka pun meminta ayah In-hye untuk tidak menolak pembangunan tersebut. Di malam harinya, Sing-dosik pun mendapat telepon dari Manui yang mengatakan ingin membantunya untuk terakhir kalinya. Di sini Manui meminta Sing-dosik untuk pergi ke wastu karena ia akan membereskannya. Nah, saat ayah In-hye keluar akan membuang sampah, ia melihat jika Manui datang. Ayah In-hye pun panik dan yang masih ketakutan serta ia trauma karena penculikan pada saat itu pun langsung masuk ke dalam rumah. Sedangkan In-hye yang baru saja pulang pun melihat Manui berdiri di depan wastu. Di sini In-hye yang tidak mengenal Manui pun menanyakan tujuan Manui mendatangi wastu. Nah, di sini Manui pun mengaku jika ia tamu dan ingin bertemu dengan Sunwo. In-hye yang pada saat itu tidak mengetahui keberadaan Sunwo di mana menjawab dan mengatakan kepada Manui jika ia tidak mengetahui keberadaan Sunwo. Nah, kemudian Manui pun membawa In-hye ke tempat sepi dan memaksa In-hye untuk memberitahu keberadaan Sunwo. Dan di sisi lain diperlihatkan di mana Sunwo yang merasa kesakitan yang merupakan tanda di mana In-hye tengah berada dalam bahaya pun akhirnya langsung datang dan menyelamatkan In-hye. Nah, setelah berhasil menyelamatkan In-hye dan mengalahkan Manui, Sunwo pun ingin pergi lagi. Namun di sini In-hye menahan Sunwo agar ia tidak pergi. In-hye pun meminta Sunwo untuk pulang ke wastu dan sesampai di wastu, In-hye mengatakan kepada Sunwo jika ia tidak mau kehilangan Sunwo lagi dan meminta Sunwo untuk tetap berada di wastu. In-hye juga mengatakan jika ia sudah mengetahui alasan Sunwo pergi dari wastu dan In-hye mengatakan jika Sunwo tidak boleh pergi tanpa pamitan karena hal itu justru akan membuat In-hye sedih dan menyesal seumur hidup. Kemudian saat Sunwo masuk ke dalam wastu, kedua temannya pun langsung memeluk Sunwo karena merasa bahagia melihat Sunwo yang telah kembali.
Kemudian In-hye pun pergi ke kamar ayahnya, namun In-hye terkejut karena melihat ayahnya bersembunyi. Di sini ayahnya pun mengatakan jika ia melihat vampir yang menculiknya datang ke sini. Mendengar hal itu, In-hye pun berusaha menenangkan ayahnya. Kemudian di pagi harinya, ayah In-hye pun menemui Sunwoo dan meminta maaf karena tidak bisa menyelesaikan tugas sampai selesai hingga Sunwoo gagal menjadi manusia. Ayah In-hye pun meminta izin kepada Sunwoo jika ia ingin pergi dari Wastu bersama In-hye. Ia mengatakan jika In-hye tidak memiliki tugas untuk menjadi seorang pelayan seperti dirinya. Dan di sini Sunwoo pun mengatakan jika ia kini tidak lagi membutuhkan seorang pelayan. Sunwoo juga berterima kasih kepada keluarga In-hye yang telah menjalankan tugas dengan sangat baik. Namun di sini Sunwoo pun memohon kepada mereka untuk tetap tinggal bersama di Wastu dikarenakan Sunwoo ingin menghabiskan sisa umurnya bersama orang-orang yang ia sayangi. Kemudian In-hye pun menemui Haewon. Haewon merasa jika In-hye kesulitan karena para warga telah mengetahui jika penghuni Wastu adalah para vampir. Namun di sini In-hye mengatakan jika ia tidak akan menyerahkan Wastu kepada siapapun. Dan di sisi lain diperlihatkan di mana Sunwoo mendapatkan telepon dari Shin Do-sik yang mengajak untuk bertemu. Nah, di sini Sunwoo pun mendatangi Do-sik dengan tanpa rasa curiga. Di sini Do-sik mengatakan jika ia mengetahui apa yang terjadi saat Manwi menyerang In-hye. Do-sik terus menyalahkan Sunwoo karena telah membahayakan In-hye. Kemudian Do-sik memberikan sebuah pisau dan meminta Sunwoo untuk membunuh dirinya sendiri. Sunwoo yang melihat pisau itu pun merasa kaget dan terheran-heran mengapa Do-sik bisa memiliki pisau itu. Namun di sini Sunwoo pun mengatakan jika ia belum bisa mati jika ia belum bisa menepati janjinya dan pergi meninggalkan Do-sik. Namun di sini Do-sik diam-diam dari belakang ingin membunuh Sunwoo menggunakan pisau itu. Kemudian saat Do-sik hampir saja mendekati Sunwoo dan membunuh Sunwoo, In-hye memanggil Sunwoo yang menjadikan Do-sik gagal membunuh Sunwoo. Di sini In-hye mengatakan jika ia mencari Sunwoo karena ia merasa khawatir Sunwoo pergi begitu saja. Di sisi lain diperlihatkan jika Haewon tengah ditelepon oleh Manwi. Di sini Manwi mengatakan kepada Haewon jika Sunwoo sebentar lagi mati dan menceritakan jika Sunwoo akan mati karena tidak meminum darah In-hye. Mendengar hal itu, Haewon pun langsung pergi menemui In-hye. Di sini Haewon pun langsung menyalahkan In-hye yang mengapa ia tidak mau memberikan darahnya kepada Sunwoo. Namun di sini dengan tegasnya In-hye mengatakan jika yang membuat Sunwoo menjadi kewalahan adalah Haewon bukan dirinya. Dikarenakan Haewon telah menyebarkan isu kepada warga jika Sunwoo adalah vampir. In-hye mengatakan jika perbuatan Haewon telah menjadikan Sunwoo kesulitan dan kesusahan di tempat tersebut. Sedangkan di sisi lain diperlihatkan di mana Sunwoo menemui para tetangga. Di sini Sunwoo mengakui jika ia memang seorang vampir. Namun Sunwoo dengan sopan mengatakan jika ia telah lama hidup di sini, bahkan sebelum mereka ada ia telah tinggal di sini. Ia juga mengatakan jika di lingkungan ini akan menjadi sebuah kenangan yang indah. Sunwoo juga berterima kasih kepada tetangganya karena telah menyelamatkan dan menjaga lingkungan ini. Kemudian saat Sunwoo pulang ke Wastu, ia melihat Haewon yang baru saja keluar dari Wastu. Di sini Haewon pun menemui Sunwoo dan mengatakan kepada Sunwoo untuk segera meminum darah In-hye agar ia bisa menjadi manusia. Namun di sini Sunwoo mengatakan jika ada hal yang lebih baik daripada meminum darah In-hye dan memaksa diri untuk menjadi manusia. Dan setelah itu Haewon pun pergi menemui Do-sik. Di sini ia mengatakan jika ia ingin membunuh In-hye dan menyelamatkan Sunwoo. Do-sik pun semakin marah kepada Haewon yang telah bertindak semakin menjadi-jadi. Kemudian tiba-tiba datang Manwi. Di sini Manwi pun marah kepada Do-sik dan Haewon karena telah mempermainkannya. Manwi juga mengatakan jika Do-sik akan membunuh Sunwoo karena ia mengincar darah Sunwoo. Dan akhirnya terjadilah keributan antara mereka bertiga hingga akhirnya Do-sik membunuh Manwi menggunakan pisau yang terbuat dari perak dan kayu gaharu. Melihat hal itu, Haewon pun menjadi tertegun dan ketakutan. Dan di pagi harinya tersebar berita jika proyek pembangunan kembali lingkungan Wastu itu pun dibatalkan. Di sini Haewon pun kemudian menemui Sunwoo dan Haewon menemui Sunwoo karena ia ingin berpamitan dan akan pergi ke luar negeri. Di sini Haewon juga mengatakan jika Sunwoo diminta untuk berhati-hati kepada Shin Do-sik karena Shin Do-sik ingin membunuh Sunwoo karena Do-sik mengincar darah Sunwoo agar ia bisa terhindar dari kutukan keluarganya. Setelah pertemuannya dengan Haewon, Sunwoo pun langsung pergi menemui Shin Do-sik. Di sini dengan baik-baik Sunwoo pun bertanya kepada Shin Do-sik terkait keinginannya untuk membunuh Sunwoo untuk meminum darahnya agar ia bisa terhindar dari kutukan. Dan yang tak terduga di sini Sunwoo mengatakan kepada Shin Do-sik terkait kematiannya. Sunwoo juga mengatakan jika memang hal itu bisa membantu Shin Do-sik bertahan hidup,
Maka Sunwo meminta Singdosik untuk menemuinya di malam bulan purnama untuk membunuhnya dan meminum darahnya. Dikarenakan pada malam itu adalah malam terakhir ia hidup. Kemudian setelah itu Sunwo pun pulang ke Wastu. Di sini Sunwo bertemu dengan Pak Ko dan Pak Ko merasa sedih dan ini adalah bentuk pamitan mereka berdua. Pak Ko juga mengatakan jika selama ia hidup ia tidak pernah bertemu vampir yang manusiawi seperti Sunwo. Bahkan Sunwo bisa dikatakan vampir yang manusiawi lebih dari manusia. Singkat cerita, malam purnama pun akan segera tiba. Di sini Sunwo pun berpamitan kepada kedua temannya. Di sini Sanghai berusaha tegar dan mencoba mengantar kepergian Sunwo dengan bahagia. Namun karena Dangsup menangis, akhirnya air mata mereka bertiga pun tidak bisa tertahankan. Nah, di sini Sunwo pun mengajak In-hye untuk bertamasya. Sunwo belum mengatakan jika hari itu adalah hari terakhir ia hidup. Di sini Sunwo mengajak In-hye pergi ke sebuah pantai. Mereka pun menjalani hari itu dengan penuh bahagia hingga malam pun tiba. Tanda jika hidup Sunwo yang hampir habis itu pun kambuh kembali. Di sini Sunwo pun langsung pingsan saat berada di hotel. In-hye yang merasa takut dan khawatir akhirnya memberikan darahnya kepada Sunwo agar Sunwo bisa sehat kembali. Dan sesaat setelah itu badan Sunwo menjadi sedikit lebih baik. Saat Sunwo terbangun, ia melihat jika In-hye tertidur di dekatnya. Sunwo pun memindahkan In-hye agar ia tidur di kasur dan pergi menemui Singdosik. Kemudian saat bertemu Singdosik, Sunwo pun meminta Dosik untuk segera membunuhnya. Sunwo mengatakan jika ia telah hidup lama selama berabad-abad dan ia tidak pernah membayangkan hari kematiannya. Namun saat ini ia bisa mati dengan bahagia. Belum juga membunuh Sunwo, tiba-tiba In-hye datang menemui mereka berdua. Dan saat melihat In-hye, Singdosik pun langsung ragu untuk membunuh Sunwo. Namun di sini Sunwo dengan mantap menarik tangan Dosik yang tengah memegang pisau dan langsung menancapkan ke dadanya. In-hye yang melihat itu pun langsung panik dan menangis ketakutan. Dan di keesokan harinya diperlihatkan di mana proses pemakaman Sunwo yang sangat mengharukan. Di sini teman-temannya mengantar kepergian Sunwo dengan rasa sedih, namun mereka akan selalu mengenal Sunwo yang sangat baik. Kemudian ayah In-hye dan In-hye pun merasa sedih karena kehilangan sosok Sunwo yang sangat manusiawi. Nah, setelah selesai pemakaman Sunwo, In-hye pun didatangi oleh Pak Ko. Di sini Pak Ko menceritakan jika ia telah lama melindungi Sunwo dan memberikan sekotak perhiasan dan emas kepada In-hye. Nah, di sini Pak Ko mengatakan jika Sunwo meminta ia untuk memberikan emas ini kepada In-hye. Dikarenakan Sunwo berjanji akan melunasi hutangnya kepada In-hye. Dan seiring berjalannya waktu diperlihatkan di mana Dangsup memiliki sebuah restoran tteokbokki yang semakin besar, bahkan banyak sekali yang meminati restoran itu. Dan tak lama kemudian datang Sanghai bersama Rose. Di sini ternyata mereka juga mendapatkan bagian emas dari peninggalan Sunwo, sedangkan Singdosik menjadi semakin maju dan sukses. Bahkan Singdosik kini menjadi orang yang lebih dermawan. Dosik selalu memberikan bantuan kepada orang-orang. Di sini Dosik mengatakan jika ia terinspirasi dari kebaikan Sunwo. Selain itu diperlihatkan di mana wastu milik Sunwo pun dikelola In-hye dengan sangat baik. Bahkan sekarang wastu itu semakin ramai dengan pengunjung. Di sini In-hye selalu terbayang Sunwo yang tersenyum saat melihat wastu miliknya menjadi lebih baik lagi. Dan inilah akhir dari drama Heartbeat.